pimpin dalam doa. Memulai kegiatan kita dalam doa. Tak henti kami mengucap syukur kepada Allah kami yang penuh kasih untuk setiap berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami memulai ujian sebentar kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepintaran serta kebenaran kepada yang uji Tuhan. Tuhan juga yang memberkati dosa dan uji, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau juga yang memberikan kepintaran agar dosa dan uji juga dapat memberikan pertanyaan dan penambahan dalam proposal ini agar proposal ini dapat baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Nabi kami berdoa. Amin. Oke, baiklah, silakan kepada Melisa, sekitar 8 menit kau jelaskanlah mengenai seminar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen penguji Pertamina, Pertamina dan JH, Bapak Dr. Ramli Harahap dan Bapak yang belum hadir, Dr. Cahaya Saragi Sembayang. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya Melisa Angelina Ginting dengan NIM 19011788 menyeminarkan hasil dari proposal saya yang berjudul Mamre sebagai Imam, yang dimana bersubjudul suatu tinjauan teologis praktis tentang keaktifan kaum bapak atau Mamre dalam peribadahan diperhadapkan dengan peran dan tanggung jawab kepala keluarga di GBKP Manita Dikatani. Jika dibahas mengenai perbapan atau kaum bapak ialah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan gerejawi dan dalam pelaksanaan tugas gereja, yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani. Di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana sejarah berdirinya Mamre. Jadi awalnya Mamre itu belum ada dan kaum bapak belum memiliki suatu lembaga khusus yang memang benar-benar hanya diisi oleh kaum bapak, sehingga kaum bapak dan gereja memiliki ide untuk membentuk suatu lembaga ataupun suatu kategorial untuk membuat hanya Mamre saja ataupun kaum bapak saja, sehingga pada sidang sinode GBKP pada tanggal 21 sampai 30 November 1994 di Kabanjahe diputuskanlah akan dibentuk satu lembaga kaum bapak dalam GBKP yang disebut Mamre. Jadi Mamre di sini mengingatkan kita kepada tokoh Abraham sebagai bapak orang yang beriman yang senantiasa taat kepada Tuhan dan menampakkannya dalam ibadah, sikap hidup, keteladanan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi di sini saya mengambil Mamre sebagai imam karena menurut pandangan saya Mamre sebagai imam ialah yang berfungsi sebagai perantara menghadap Allah demi kepentingan umat serta mengajar umat demi kepentingan Allah. Jadi bila fungsi perantara ini gagal dilakukan, maka yang terkena akibatnya bukan hanya para imam melainkan juga umatnya. Sama seperti Israel ketika para imam tidak melakukan fungsinya dengan baik, maka yang terkena dampak juga kepada umat. Itu dikontekskan ketika suatu bangsa. Tetapi jika dikontekskan dengan keluarga, imam tersebut adalah kepala keluarga. Jadi umat itu adalah anggota keluarga itu sendiri. Jadi ketika imam tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala keluarga tidak melaksanakan perantaranya dengan baik, maka fungsi dari itu semua akan terkena juga dampak kepada anggota keluarganya. Lantas apabila berdampak kepada umat, disinilah peran kepala keluarga sangat penting dan sangat berperan dalam hal keimanan. Kepala keluarga menjadi pemimpin yang dihormati karena mendasari hidupnya takut akan Tuhan. Di sini juga sebagai kepala keluarga, kaum bapak ataupun Mamre harus memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, di mana sebagai imam adalah yang bertanggung jawab membawa istri dan anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Jadi iman keluarga itu dapat bertumbuh dengan baik jika kepala keluarga itu melakukan fungsinya juga dengan baik.
setelah itu juga yang membuat terkadang mamre tidak, setelah saya telusuri, yang membuat terkadang mamre itu tidak aktif di dalam peribadahan karena di dalam masyarakat dan rumah tangganya kaum bapak itu merasa dibutuhkan dan dapat merasa dihargai, jauh berbanding terbalik saat ia berada di jemaat. Ketika ia hanya berharap kepada orang lain tetapi tidak merasa dibutuhkan dan tidak merasa bahwa mamre itu merasa ada, menemukan keadaan yang sangat lain di mana ia tidak berguna, tidak berharga, serta menjadi pihak yang hanya menggantungkan dirinya kepada pihak lain. Itulah yang membuat terkadang mamre menarik diri dalam peribadahan tersebut hingga tidak, sangat sedikit, sangat minim dalam mengikuti kebaktian. Jadi pada tahun 2023 ini saya juga membahas mengenai sasaran pelayanan GBKP yang bertemakan jemaat menjadi pelaku aktif, di mana jemaat diajak untuk aktif di dalam pelayanan. Jemaat gereja bukan hanya menjadi ranah pendeta, pertua diaken, tetapi jemaat juga diajak untuk aktif di dalam pelayanan. Tapi walaupun jemaat diajak untuk melakukan pelayanan, bukan berarti pendeta dan pertua diaken menjadi yang pasif, tapi bagaimana tujuan dari sasaran ini adalah bagaimana pendeta, pertua diaken serta jemaat dapat saling melengkapi di dalam suatu pelayanan. Itulah tujuan dari sasaran pelayanan di tahun ini di GBKP. Jadi jika dikatakan jemaat sebagai kepala keluarga dan menjadi mamre sebagai imam harus bertanggung jawab di hadapan Allah untuk ikut serta dalam melayani Tuhan. Dikatakan jemaat perlu aktif berarti itu tertuju kepada semua kategorial, termasuk juga kategorial mamre. Namun beberapa bulan yang sudah dilewati, mamre hanya jalan di tempat dan tidak melakukan bagaimana sebenarnya job desk dalam sasaran pelayanan ini, sehingga dapat juga dilihat bahwa terkhususnya di dalam gereja ini walaupun ada sasaran pelayanan, jemaat menjadi pelaku aktif, kategorial mamre tetap kategorial yang paling sedikit di gereja tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang saya dalam mengambil judul mamre sebagai imam. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Oke, baiklah Melisa. Sebelum kepada bapak-bapak penguji yang lain, saya mau menyampaikan pertama Pak ya, penguji 1. Melisa, sasaran pelayanan di GKP itu belum selesai, baru hari ini disosialisasikan terakhir. Bagaimana kamu bisa berkata walaupun sudah ada sasaran pelayanan di GKP, jemaat menjadi pelaku aktif pelayanan, tapi mamre itu paling tidak aktif, paling minim. Kan baru hari ini pun masih sosialisasi begitu ya. Supaya begini, supaya jangan nanti ibaratnya kamu buat mamre tidak aktif, sasaran pelayanan begini menjadi pelaku aktif, loh kok nggak terjadi? Ini kan baru tahun ini ya. Hari ini masih sosialisasi klasis Medan kampus Ladang ya. Oke. Mamre sebagai imam, ini imam dia ini di gereja atau di keluarga? Oke ya. Jadi dia imam di keluarga. Oke. Jadi suatu tinjauan teologis praktis tentang kenapa keaktifan kaum mamre yang kamu soroti. Keaktifan kaum mamre dalam peribadahan yang kamu soroti. Kenapa enggak disoroti mamre sebagai imam? Judul itu yang dibedahkan. Selalu saya ingatkan di seminar ya. Judul yang dibedah. Jangan kemana-mana. Jadi tinjauan teologis praktis terhadap judul itunya yang dibedah. Kenapa bisa melenceng begini? Karena saya menyoroti lebih ke keaktifan peribadahan sebenarnya. Kalau begitu itu judulmu. Itulah judulmu. Keaktifan kaum mamre dalam peribadahan. Sebenarnya nggak cocok juga karena nggak aktifnya mereka, kan begitu. Berapa persen lah mamre yang aktif?
Jadi selalu yang dibedah itu judul, bukan yang lain-lain ya. Ya. Bahkan kata imam tidak muncul di subjudul. Kata imam yang judul itu nggak dibedah, ya. Jadi ini perlu diperbaiki ya, karena tidak menyentuh kepada pembahasan judul, ya. Lalu kemudian apakah ada perbandinganmu, ya, antara mamre yang aktif dan yang tidak aktif di rumah tangga? Apakah ada perbandinganmu? Ini GBKP Marindal Mekatani ini berapa kakak ini? Mana datanya di sini? Belum ada ya. Jadi kenapa kamu pilih GBKP Marindal Mekatani? Waduh, berapa tahun kau di gereja sini? Waduh, kenapa bisa kau nggak menghayati gereja itu, nak? Kok bisa nggak tahu berapa kakak kok dari kecil kau di situ? Iya, coba berapa kakak? Hampir ini susah juga. 75 pun hampir. Kira-kira berapa ini mendekati? Biasanya kan dibuat di kertas momo ada 90. Oh bukan, nak. Nggak mungkin ada di kertas momo jumlah kakak. Yang ada di kertas momo warna jemaat itu cuma yang hadir. Coba buat seperti biasa suaramu kuat bikin. Gak apa-apa, gak usah ditahan-tahan ya. Maksud saya kuat aja bikin ya. Kan kalau di kertas mau di dalam gereja itu kan ada janji imam di setiap keluarga kan ditulis di situ nama-nama. Setiap minggu ada janji mana? Kok bisa hubungin pendetanya? Setiap tahun ya. Oh, setiap tahun. Ya itu makanya setiap tahun terakhir ini tadi. Setiap tahun itu kan berarti setahun sekali. Bukan di setiap momo ya. Maksud saya berapa jumlah kakak? 90-an ya. Jadi gini nak, kamu beribadah di GBKP gini supaya kau belajar menghayati ya, menjadi mahasiswa teologi itu bukan mencari kerja di GBKP. Kadang begitu Pak. Nggak tahu dia berapa datanya. Ya, kau bukan mencari pekerjaan di GBKP. Tapi kau menghidupi GBKP. Ini supaya beda ya. Jadi paling tidak data jemaat itu harus paham. Bukan cari kerja, bukan cari makan kita di GBKP ya. 90-an. Berapa jumlah mamrenya? Ada untuk mamre satu. Ya ini. Kau nggak menghayati. Ngapain kau ambil ini? Lalu mengapa muncul ide ini kalau tidak ada data yang akurat? Ya, coba mana data setiap minggu? Berapa mamre tiap minggu hadir? Nah, harus ada datanya, nggak boleh tafsiran. Jadi kita itu menulis itu berdasarkan masalah. Di mana masalahmu di sini? Di halaman berapa? Terlalu panjang ini latar belakang masalahmu yang minim masalahnya ini. Mana masalahnya? Di halaman 6. Halaman 6 mana? Coba lihat. Halaman 7 itu di dalam masalah. Di halaman 7. Ya, halaman 7, oke. Di sini kan ada Ya, kau katakan paragraf berapa? Jangan di sini ada dibilang ya. di paragraf pertama paling. Oke, baiklah. Perbandingan jumlah kehadiran kaum wanita dengan kaum pria dan pria Kristen adalah berbeda sama. Saat ini para perempuan yang lebih aktif dan serius dalam mengikuti kegiatan agama. Yang mana? 3:1 baru saat ini. Wah, salah benar. Saatmu itu kan kutipan itu. Masa Eka Dharma Putra tahu GBKP Marindal Mekatani? Yang bener aja lah kau ini. Itu kan pandangan Eka Dharma Putra. Masa kenalnya kau Eka Dharma Putra kalau itu? Enggak. Mana mungkin dia tahu GBKP Mekatani ya? GBKP kilometer 7 yang begitu
besar pun belum tentu dia tahu, lagi mereka tanya kan. Loh, jadi mana datamu? Ini kan kata Eka Dharma Putra. Lalu datamu di mana? Yang 3:1 itu juga dari apa? PWG kaum. Wah, ini pun nggak pas ini sumbermu ini. 3:1 itu dari mana? Sehingga kamu merasa perlu membahas Mamre di Marindal. 3:1 ini kan kau ambil dari Joshua, Maleaki. Apa itu? Nggak lihat kali nih ya. Ini kan bukan Mamre mereka tadi. Sehingga gini, kamu menulis tapi tidak menyentuh data di jebak itu. Kamu menulis tapi menafsir. Kamu menulis hal-hal umum. Wah, tidak demikian. Kan selalu saya katakan masalah harus jelas. Judulmu itu apa itu? Kalau di 1:1 itu apa judulnya itu? 1.1. Baca. Ya, 1.1 apa ini bacanya? Mana masalahnya? Latar belakang masalah judul, lalu kamu bicara teori. Wah, ini nggak benar ya. Lalu 3:1 sumbermu bukan Mekatani. Lalu saat ini perempuan yang lebih aktif sumbermu Eka Dharma Putra. Sangat tidak cocok. Jadi perlulah kamu melihat data kembali yang jelas ya. Ini yang saya sangat rasa kurang pas sekali ya dalam menulis. Dan kalian sudah diajarkan begitu nak ya. Bagaimana membedah sesuatu ya. Tapi nggak kau hayati ya. Lalu kemudian adakah kau pakai sumber tata gereja dan PRT Mamre? Bagaimana kau bicara sesuatu yang tidak mendasar di GBKP? Kaum bapak itu banyak lah. Banyak di dunia ini kaum bapak. Tapi Mamre itu hanya di GBKP. Bagaimana kamu berbicara Mamre? Siapa itu Mamre menurut tata gereja? Siapa itu Mamre tugasnya menurut PRT Mamre GBKP? Gak ada. Ya, itu ya. Ini jadi sehingga saya melihat ini perlu dimulai dari awal lagi ya penulisannya ya. Lalu paragrafmu ini kenapa ada yang menjorok ke dalam sampai 7 huruf, ada yang 3 saja, kenapa bisa begitu? Coba dulu, kau paham yang saya maksud? Kenapa bisa begitu? Bisa begitu maksud saya ya. Apakah kamu nggak copy paste saja atau gimana ini? Ya. Baru di halaman 7 itu kita lihat pandangan Eka Dharma Putra. Catatan kaki 16. Ya. Kamu mengakhiri paragraf 1 catatan kaki 15. Lalu tiba-tiba muncul Eka Dharma Putra catatan kaki 16. Lalu muncul lagi Eka Dharma Putra catatan kaki ke-17. Wah, ini berarti tidak ada tanggapanmu ya. Ya, kamu tidak punya tanggapan terhadap tulisan ya. Kalau responmu tidak ada terhadap tulisan para ahli ini. Ya. Harusnya ada. Ya. Di catatan kaki 16-17 itu buku yang sama. Bagaimana menulis kalau buku yang sama? Nah, kenapa bisa begini muncul? Berapa persen ini copy paste? Kamu jujur saja. Nggak usah kalah 60% ya copy paste. Ya, saya tahu. Karena ya bisalah diketahui ya. Lalu di halaman 8 itu. Di halaman 8. Begitu panjangnya, sebelum halaman 8, halaman 7. Setelah catatan kaki 17. Kamu mulai dengan kalimat apa sebabnya? Apa sebabnya? Wah, itu biasa kok apa sebabnya? Itu merupakan kalimat yang merupakan penyambung kalimat sebelumnya. Ya, bukan dia paragraf baru ya. Ini perlu diperhatikan ya. Baru halaman 8 itu
nggak ada catatan kaki begitu panjangnya, berarti ini kutipan langsung. Kalau kutipan langsung bagaimana menulisnya? Bukan, kok nggak baca buku peraturan penulisan? Sudah halaman 9, ya itu nggak usah lah itu pelaku aktif pelayanan itu nggak perlu lah itu ya, karena nggak berbicara mamre. Kamu bicara mamre aja ya, nggak usah bicara yang lain. Kemudian identifikasi masalah. Kita lihat identifikasi masalah. Ini harus ada datanya. Kurangnya kesadaran kaum mamre sebagai imam di tengah-tengah keluarga untuk berpartisipasi dalam peribadahan. Mana sumber? Di latar belakang masalah nggak muncul itu sumber itu. Nah, adanya pemikiran mamre terkadang merasa tidak berguna. Berapa persen begitu mamre? Sehingga kau mengeneralisasi seolah-olah begitu semua mamre. Ini kan salah ini. Harus ada datanya lah. Ya. Kemudian selanjutnya gereja kurang melibatkan mamre dalam kegiatan peribadahan. Saya tanya kepadamu, apa itu kegiatan peribadahan? Contohnya? Kok PA mamre kan pasti mamre yang terlibat di situ semua. Kamu kan ibu pula kok bikin terlibat. Kok kurang terlibat justru dalam PA mamre? Dalam kegiatan peribadahan gereja kurang melibatkan. Gereja kurang melibatkan berarti ini ada PA kaum bapak mamre, tapi bukan kalian ya, kaum ibu nanti di situ semua yang bertugas. Apakah begitu maksudnya? Ya itu harus jelas. Peribadahan mamrenya lebih banyak berkhotbah daripada Moria. Ya. Kaum bapaknya lebih banyak berkhotbah daripada kaum ibu. Ya. Kan lebih banyak. Kalau song leader juga banyaknya, song leader juga mamre ya. Pemusik juga banyaknya mamre. Ya. Mengutip persembahan juga banyak mamre. Yang menerima jemaat itu pun beribadah banyaknya mamre. Jadi mana? Nggak mungkinlah gereja kurang melibatkan mamre. Itu sangat tidak mungkin itu ya. Seolah-olah ada diskriminasi. Itu sangat tidak mungkin. 4. Mamre merasa lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan peribadahan. Berapa persen? Dari mana datamu itu? Jadi nggak jelas dia ya. Lalu ketika mengikuti peribadahan mamre merasa tidak mengalami pertumbuhan iman. Wah, ini juga harus ada datanya. Itu makanya saya tadi katakan kepadamu, dari mana datanya itu kamu harus lihat apa yang terjadi dalam keluarga mamre yang aktif dengan yang tidak aktif. Harus ada perbandingannya itu supaya lebih kelihatan. Oh, rupanya mereka jelas yang gak aktif itu gak bagus dalam rumah tangga juga, dalam melaksanakan fungsi sebagai imam begitu ya. Sehingga perumusan masalahmu itu harus dirumuskan ulang ya. Ya. Lalu perumusan masalahmu itu harus sama jumlahnya dengan tujuan. Gak boleh masalahmu 3, ya jawaban tujuannya pun nanti gitulah kan. Lalu apa hipotesamu? Silakan dari sini. Hipotesamu apa? Ini kan penelitianmu ini adalah penelitian library research dengan field research, kan begitu? Mana ini berarti termasuk kuantitatif karena ada angka. Mana hipotesa? Hipotesamu mana? Apa hipotesa kira-kira yang boleh kamu katakan secara lisan? Ini nggak ada hipotesa. Silakan. Bagaimana itu bahasa hipotesa? Kamu baca buku penulisan? Bagaimana bahasa hipotesa? Coba lah biasa buatnya seorang nggak dengar saya nggak dengar. Kenapa tidak melihat sekali? Ini karena 60% copy paste itu, ya 60% copy paste pasti begitu, nggak kau hayati, kan?
Sehingga tadi datamu pun menurut Eka Dharma Putra. Ya. Nanti saya tanyalah pendetamu, apakah Eka Dharma Putra pernah melakukan penelitian di Mekatan? Siapa pendeta? Ya, ini harus serius lah ya. Oke, baiklah itu dari saya. Jam 9.26, silakan kepada Pak Jaka. Oh, saya duluan. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih Melisa ya. Melisa, ini tulisanmu ini bisa menjadi sangat menarik dan menantang apabila dia menjadi studi korelasi. Kan kesannya kan begini, apakah begini asumsi bahwa kalau bapak itu makin aktif maka dia akan makin berperan dan makin bertanggung jawab dalam keluarga. Kalau bapak makin tidak aktif, maka dia akan kurang berperan dan kurang bertanggung jawab dalam keluarga. Itukah asumsimu? Begitukah? Gitu ya. Artinya makin aktif pasti makin berperan, makin bertanggung jawab. Makin kurang aktif, kurang berperan, kurang bertanggung jawab. Banyak kasus-kasus yang telah dipresentasikan menyangkut bapak yang memang kurang berperan, kurang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya ada korelasinya itu, kan begitu. Nah, kalau itu yang mau kau teliti, bagaimana saya usulkan judul menjadi suatu tinjauan teologis praktis tentang hubungan keaktifan bapak dalam kurung mamre dalam peribadahan. Gak usah kata diperhadapkan itu uang dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kan begitu. Berarti nanti dalam kau punya penelitian harus dua kategori. Satu yang aktif itu juga jadi respondenmu, dan satu yang kurang aktif jadi respondenmu. Ya, kalau mencari responden yang aktif gak ada masalah. Yang kurang aktif itu nanti, ya, siapa tahu mereka nggak mau menjadi responden, itu yang perlu kamu nanti hadapi, kan begitu ya. Karena ini kan masalah bukan hanya masalah GBK, ini masalah semua gereja Protestan, bahkan karismatik juga ini masalahnya. Yaitu yang orang lain sudah meneliti, kita observasi aja langsung. Ya, ketika bergereja lihat yang hadir, memang nggak jauh-jauh, 3/1, 4/1, kan begitu. Sehingga ini menjadi studi yang menarik, walaupun mungkin barangkali begini. Kan tingkat kehadiran, supaya jangan pula kamu nanti punya pikiran yang idealis. Walaupun tadi kamu belum punya data, berapa lama Mamre di sana? Berapa orang Mamre di sana? Data yang pastinya saya. Nah, nanti cari tahu. Lalu berapa yang aktif, berapa yang tidak aktif, atau yang kurang aktif. Kalau mau bikin 3 kategori kan, ya aktif, kurang, tidak, kan begitu. Karena kalau misalnya tingkat kehadiran mereka itu sampai 40% saja, itu sama dengan tingkat kehadiran beribadahan. Jangan pula kau berpikir idealis, nanti ada 80 Mamre, kemudian yang menghadiri itu hanya 20, lalu kemudian kau berharap ya maunya hadir 60 lah, 60/80 berapa persen itu. Sementara tingkat kehadiran ibadah saja 40%. Makanya saya kritik juga apa yang menjadi program GBKP yang bermimpi mau menaikkan kehadiran 70%. Itu mimpi Ibu Mirna sama kawan-kawan. Naik 2% aja itu udah luar biasa. 2% itu dari sisi finansial itu lebih 2 miliar itu dari sisi persembahan yang masuk. Kecuali ada program yang extraordinary, kecuali misalnya 100% pendeta GKPS, GKPA, GKP jadi ekstrovert semuanya, sehingga mereka kejar bola. Kan di situ kelemahan kita. Kita nggak kejar bola, kita nunggu bola dengan pelayanan-pelayanan yang ya itu saja. Kan begitu. Kita nggak datang ke tempat di mana jemaat berkumpul. Kita justru mengundang mereka berkumpul, kadang-kadang nggak menarik buat mereka. Itu nanti perlu ketegasan ya. Apa ini studi korelasi? Bagus ini. Cuma nanti kalau studi korelasi kamu nggak bisa mengerjakannya sendiri, karena kalian nggak dilatih untuk itu. Mungkin carilah temanmu ya, atau
ya teman dari perguruan tinggi yang lain yang belajar soal statistik korelasi. Jadi datamu itu dua, data dari sisi kehadiran yang aktif, yang kurang, sama pertanyaan-pertanyaan soal sejauh mana mereka berperan. Jadi nanti bentuk angket yang berperan itu sama itu, soal tanggung jawab. Tapi untuk dua responden supaya nanti kau lihat ada nggak korelasinya. Siapa tahu nanti justru mayoritas yang tidak aktif itu bertanggung jawab, kan gitu, berperan, dia. Karena bisa aja mereka nggak hadir di gerejamu, tapi nggak hadir di gereja lain, kan bisa begitu. Nah, kalau kau sudah sepakat itu, baguslah. Sepakat ya, itu ya, korelasi ya. Walaupun tidak pernah diajarkan di sini soalnya. Karena ada statistik yang khusus itu. Kau pun baca-baca nanti nggak mengerti kau ini. Maka butuh kawan aja yang mengerti statistik ya. Nah kalau begitu nanti saya usulkan beberapa di rumusan masalah menjadi begini. Tapi saya sudah tuliskan nanti kamu terima di bagian akademis ya. Apakah peran tanggung jawab Mamre ke Bapak sebagai kepala keluarga karena ini STH secara alkitabiah? Menurut Alkitab peran tanggung jawabnya apa? Kan itu katakanlah kacamata ideal kita. Lalu baru kedua nanti bagaimana tingkat, kau usah kau tulis sudah dari sini, nanti kau tulis di sana. Bagaimana tingkat keaktifan Mamre di GBKP Marindal Mekatani. Ini yang mana sekarang? Yang saya tahu GBKP Marindal yang dekat Ring Road. Ini yang mana? Masuk lagi ke dalam. Lewat itu, lewat apa namanya itu Wisma Marindal, ke dalam lagi. Oh, ada di situ ya. Makanya Mekatani namanya ya. Kemudian, ini dia, ini menarik memang. Ini banyak kali studi soal ini. Tapi studi yang banyak pun belum berubah kondisi. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Mamre aktif atau kurang aktif atau tidak aktif? Itu kau teliti itu. Ya tanya pada yang aktif nanti. Jadi bukan gak cukup hanya angket, tapi interview juga mereka. Apa yang membuat mereka kurang aktif? Yang kurang aktif nggak ada waktu untuk kasih kolektif. Gimana tuh aktif? Aku pun nggak pernah dikunjungi waktu sakit. Jadi ada kekecewaan yang perlu dipulihkan. Itu banyak faktornya. Ya banyak faktornya. Ada tesis juga soal ini di metode di sana sama aja pergumulannya. Kadang-kadang aktif kalau mereka ayam ya, potong anjing. Sampai kapan itu? Kan begitu. Nah itu perlu kau teliti. Ya. Lalu bagaimana Mamre menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga ini yang realnya. Kalau tadi kan yang ideal alkitabiah, ini yang real kenyataan yang kau lihat ya. Lalu terakhir bagaimana hubungan antara keaktifan atau kekurang aktifan Bapak dengan peran tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu yang tadi korelasi. Kalau itu bisa kau lakukan, wah ini menarik. Tapi kau nggak bisa mengerjakan di sini. Butuh istilahnya konsultan. Ya konsultan soal statistik karena nanti ada Pearson correlation namanya, korelasi Pearson ya. Oke apa? Siapa diri saya? Jadi kalau ini nanti ada, wah udah temuan terbaru ini. Sehingga bagaimana caranya agar supaya Bapak makin berperan, Mamre makin berperan? Ayo tugas-tugas dalam rekomendasi pendeta-pendeta kejar mereka. Dorong mereka supaya aktif, karena ketika mereka aktif bisa mendapatkan pembekalan rohani dan lain sebagainya, kan gitu ya. Nah hindarilah kalimat-kalimat yang menghakimi mereka. Ya memang kondisi yang real begitu sih. Karismatik itu masalah mereka. Selalu kaum perempuan yang paling banyak hadir. Kenapa demikian? Menarik teliti. Karena laki-laki itu di sini laki-laki, perempuan itu di sini banyak kan gitu. Mereka bisa cari kebutuhan ini di tempat lain. Tadi kan kita diskusi sebelum kamu karena topiknya agak dekat-dekat soal Bapak juga. Bahwa di Medan ini rupanya ada khusus itu lapo, tapi nggak ada judi di sana untuk kaum lansia. Wah mantap di Menteng sana. Ke sana mereka hadir, tapi ke gereja belum tentu, ke kumpulan belum tentu. Kumpulan marga mereka hadir. Kan berarti ada sesuatu kebutuhan mereka yang terjawab di situ. Yang kalau mereka di Mamre nggak terjawab, nggak terpenuhi, itu tantangan, gitu ya. Sehingga nggak perlu dihakimi mereka. Oke, diri saya.
Nanti kalau ada misalnya contoh nih, teman bapak, mama masih hidup, bapak mama masih hidup, bapak nggak ada, mama masih hidup. Siapa tahu ada keluarga yang dosen di Unimed, ya, atau di tempat lain, dia memang belajar soal korelasi itu menarik untuk melakukan. Jadi nanti ini nggak sama dengan skripsi yang lain yang hanya satu data aja. Ya, kamu sebar angket, nanti angket diproses melalui pakai rumus-rumus yang biasa, bukan itu. Bukan. Ya, dari dua data. Ini yang rajin, ya, si A, B, C, D sampai misalnya katakanlah respondenmu ada berapa orang, bikinlah kira-kira supaya balance dia 30-30, 15 yang aktif, ya, 15 yang kurang aktif. Nanti datanya yang aktif ini dihubungkan kembali. Tapi itu udah pakai rumus, komputer yang mengerjakan buat kamu. Oke, ya, good. Oke Pak, Bu. Oke, terima kasih Pak Jaka. Silakan kepada Pak Rahab. Ya, terima kasih buat Pak BT sama Pak Rianson. Selamat ya buat Melisa. Izinkan kami menyambung apa yang disampaikan Bu BT dan Pak JHS tadi tentang judul ini. Namun sebelum saya memberikan masukan, memang harus nanti sudah saya coret-coret sih di sini banyak sekali nanti perbaikan kata ya. Lalu yang penting hindari dalam penulisan karya ilmiah yang berbau khotbah. Misalnya halaman 4 di bawah. 1, 2, 3 baris ketiga dari bawah halaman 4. Berdasarkan ayat ini Tuhan telah memilih Anda. Wah, itu berarti berkhotbah. Janganlah berkata Anda dalam skripsi atau karya ilmiah. Baru halaman 7 alinea kedua. Kau buat begini, lihat saja daftar kehadiran kebaktian. Wah, itu berarti khotbah. Saudara-saudara lihat saja gitu. Khotbah itu. Enggak boleh. Baru halaman 10 alinea pertama. Ingat tugas suami adalah itu khotbah. Enggak boleh. Ingat karena itu marilah. Ya itu khotbah itu. Jadi dalam karya ilmiah hindari kalimat atau kata khotbah. Ya. Itu yang harus dihindari. Nanti dalam catatan kaki kota, nama kota selalu itu. Setiap tulisanmu data-datanya nggak ada kotanya. Nanti dia sudah saya coret itu kotanya nggak ada. Oke, saya mulai dari judul ya. Tadi Pak Jaya sudah mengatakan korelasi dan tadi Bu BT sudah menanyakan soal judulmu ini. Apa yang mau hendak dibahas? Ternyata kehadiran kaum bapak. Nah, saya lebih condong ke sana. Nah, daripada Mamre sebagai imam. Karena Mamre itu kan lembaga kan. Dan yang disebut imam itu bukan lembaga, orang. Mamre itu tidak mungkin jadi imam. Yang mungkin jadi imam ayah atau bapak. Nah, jadi kalau misalnya mau diperbaiki, direvisi judul ini sesuai dengan apa yang menjadi pergumulanmu soal kehadiran bapak, maka saya mengusulkan judulnya begini: kehadiran kaum bapak dalam ibadah minggu. Itu judulnya, kehadiran kaum bapak dalam ibadah minggu, suatu tinjauan teologis praktis tentang kehadiran kaum bapak di GBKP Runggun Marindal Makatani. Jadi yang kau teliti jelas dia di Runggun Marindal itu soal kehadiran kaum bapak. Jadi kehadiran itu tadi sudah Bapak JS katakan bisa kau gunakan dengan data korelasi. Hadir dalam artian di jemaat itu dalam ibadah atau tidak hadir di jemaat, apa respon mereka. Nah, itu bisa. Nah, jadi sehingga nanti persoalanmu ialah yang hendak kau teliti, bagaimana kaum bapak hadir di GBKP Marindal itu. Kalau Mamre nanti definisinya, terminologinya, belum tentu seorang bapak anggota Mamre kan? Atau wajib bapak itu jadi Mamre? Walaupun dia tidak masuk ke persekutuan itu. Jadi Mamre. Oh gitu ya. Jadi sudah begitu apanya? Definisinya. Ya. Oke, berarti bisa saja Mamre. Berarti bukan lembaga Mamre ini. Bukan Pribadi bapak itu juga Mamre. Oke. Kalau di kami misalnya begini, persekutuan kaum bapak, belum tentu bapak itu mau masuk persekutuan.
Ya, saya juga baru tahu itu kemarin, Pak. Ketika berbicara di gereja HKBP semalam. Berapa jumlah Namposo Bulung, saya bilang? Sekian. Loh, tapi kok katakan tadi tidak demikian? Karena beda rupanya pemuda dengan Namposo Bulung. Beda. Kalau kita tidak, Pak. Oke. Itu otomatis begitulah. Berarti bukan lembaga dia? Bukan ya. Dia lembaga Mamre namanya. Tetapi Mamre itu adalah pribadi setiap orang kaum Bapak. Oke, berarti beda terminologi ya. Iya. Oke, jadi saya pikir tadi begitu. Kalau dia memang sudah menyatu Mamre itu sebagai kaum Bapak, bolehlah. Jadi nanti kehadiran kaum Mamre dalam ibadah minggu. Sehingga nanti suatu tinjauan teologis praktis tentang kehadiran kaum Mamre di GBKP Runggun Marindal. Nah, jadi kalimat utamanya ialah seyogianya atau sejatinya kaum Bapak itu atau kaum Mamre itu harus hadir setiap minggu di ibadah gereja GBKP karena mereka adalah imam, teladan bagi istri dan anak. Ternyata dari 90 kakak jemaat GBKP Marindal yang hadir setiap minggu hanya 20 Mamre. Ini kan menjadi pertanyaan. Dari 90 orang tapi yang datang 20 orang. Mengapa ini terjadi? Nah, saya gelisah sebagai warga jemaat yang hadir setiap minggu di sini. Ketidakhadiran kaum Mamre ini membuat saya gelisah. Itulah yang melatar belakangi saya menulis skripsi ini. Kalau sudah begitu kan gampang kan? Orang yang membaca skripsi ini nanti mudah mencerna pola pikiranmu, sistematika berpikirmu. Sehingga kalimat pertanyaanmu tadi di samping yang disampaikan oleh Pak Jais itu, mengapa kaum Mamre tidak mau beribadah di GBKP Marindal ini? Tentu ada yang menyebabkan, ada faktornya. Itulah yang kau teliti melalui angket yang akan kau sebar kalau kau pakai kuantitatif atau wawancara kalau pakai kualitatif. Nah, sehingga tujuanmu jelas, tujuanmu ialah untuk mengetahui mengapa kaum Mamre tidak beribadah di GBKP Marindal itu. Nah, jadi dengan demikian nanti skripsimu ini menolong pendeta untuk melihat faktor yang menyebabkan tidak hadir dan apa solusinya. Tawaranmu secara akademis nanti menolong pendeta di sana untuk mencari solusi supaya kaum Mamre itu aktif di gereja. Tentu ada. Tadi Pak Jaya sudah mengatakan mengapa kaum Bapak selalu aktif di adat atau ke kode lapo orang Indonesia itu di gereja tidak mau. Karena di sana mereka dihargai, diberi ruang menyampaikan inspirasinya, ide-ideanya, pikirannya. Di adat misalnya dia aktif terlibat. Di gereja atau di Mamre mungkin tidak, hanya dia datang, duduk, pulang. Tidak diberi kesempatan dia mengekspresikan dirinya. Nah, itu nanti mungkin solusi dalam skripsimu ini sehingga ada tawaran baru bagi GBKP Marindal untuk meningkatkan kehadiran kaum Mamre dalam ibadah. Nah, dengan demikian nanti sudah jelas skripsimu ini hanya menyoroti soal kehadiran kaum Mamre dalam ibadah. Apa persoalannya? Apa faktornya? Lalu bagaimana solusinya? Lalu kau gunakan metodologi kualitatif atau kuantitatif. Lalu setelah itu kau buat sistematika penulisan sudah jelas, maka skripsi ini bisa menjadi sebuah tawaran baru memberi solusi bagi GBKP Runggun Marindal mengatasi ketidakhadiran Mamre dalam ibadah. Nah, buku-bukumu sudah lumayan, cuma bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan karena masih satu ya, tingkatkan. Dan tentu tadi Pak Jaya sudah mengatakan berkolaborasilah dengan ahli statistika dalam penelitian ini. Kalau kau menggunakan korelasi tadi, tapi kalaupun tidak menggunakan korelasi nggak apa-apa, hanya manual tadi yang seperti biasanya, tidak usah. Demikian dari saya, Bu BT. Terima kasih. Oke, baiklah, masih ada lagi Pak. Oke, jadi ada sedikit ya masukan-masukan yang berbeda. Ya, kau bisa pahami dari penguji. Oleh karena itu kamu yang mengolahnya, karena ini skripsimu. Ya, pilih ya, mana? menurut kemampuanmu, ya menurut kemampuanmu ya. Ini skripsimu, tapi kami berhak memberikan, berkewajiban memberikan masukan menurut berbagai pandang, ya, ya dalam hal ini ya. Oke, baiklah demikianlah seminar proposal atas nama Desa. Semangat di dalam membuat karya ilmiah yang benar, baca aturan-aturan yang ada, jangan tidak berdasar
berdasarkan kenyataan yang real ya. Tapi harus ada sumbernya supaya jangan tafsiran ya kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, seminar proposal skripsi atas nama Melisa telah berlangsung. Beberapa masukan yang diberikan oleh penguji, biarlah itu semakin memperlengkapi Melisa untuk menghasilkan karya tulis yang baik. Biarlah dia bersukacita di dalam mengerjakannya, sehingga pada akhirnya dia dapat menuai hasilnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat ya.